Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang ciri-ciri wanita salihah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita salihah itu adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga kehormatan dirinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Al-mar'atu salihah idza nazarta ilaiha asarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha." Wanita soleha itu adalah wanita yang ketika kamu memandang kepadanya, dia mampu menyenangkan hatimu. Dan apabila kau perintah, maka dia akan mentaati perintahmu. Dan apabila kau tiada di rumah, maka dia akan menjaga hartamu dan menjaga kehormatan dirinya. Dari ayat yang mulia dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka dapat kita lihat bahwa ciri-ciri wanita solihah itu yang paling utama ada 4 perkara. Yang pertama adalah al-qanitat, yaitu wanita-wanita yang bertakwa, yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga dia meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang dalam bentuk wajib dan juga perintah dalam bentuk sunnah. Kemudian larangan-larangan yang bernilai dosa-dosa besar, termasuk juga yang bernilai dosa-dosa kecil. Dia taat menjalankan sholatnya, dia taat menjalankan puasanya, dia rajin bersedekah, dia menunaikan ibadah haji kalau mampu. Kemudian dia juga menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjerumus ke dalam memakan harta-harta yang haram. Kemudian dia juga memelihara penampilannya, memelihara busanahnya, sehingga betul-betul dia menjadi wanita yang memelihara auratnya. Karena wanita yang rajin sholat tetapi auratnya dibuka, maka dia belum termasuk wanita solehah. Kalau ada anggapan orang mengatakan yang penting hati berjilbab, maka itu tidak relevan dengan ajaran agama Islam. Karena yang diperintahkan di sini nahnu nahkum bil zawahir. Kita menghukum dengan apa yang terlihat oleh mata. Urusan hati itu adalah urusan sang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwa nanti di akhir zaman, kata beliau, akan lahir nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Akan datang di satu masa nanti wanita-wanita yang berpakaian tetapi laksana telanjang. Dia berpakaian tetapi pakaiannya ketat. Dia berpakaian tetapi pakaiannya transparan. Kemudian dia kalau berjalan suka lenggak-lenggok. Kemudian orang yang mengikutinya pun akan ikut bergoyang dan berlenggak-lenggok. Kemudian ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah. Jadi sanggul rambutnya itu seperti punuk unta. Maka orang-orang wanita yang demikian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Dia tidak akan pernah masuk surga dan dia tidak akan pernah mencium bau surga.
padahal bau surga semerbaknya, subhanallah. Sekian ratus tahun larinya kuda tercepat, bau surga itu sudah tercium. Tapi orang yang demikian itu tidak akan pernah mencium baunya surga. Kemudian cirinya yang kedua adalah idza nazarta ilaiha saratka. Apabila kamu memandang kepadanya, dia mampu menyejukkan hatimu. Dia baik dari penampilan wajahnya, penampilan pakaiannya, penampilan fisiknya. Dia akan berhias, bersolek, make up untuk suaminya. Dia berdandan sehingga ketika suaminya melihatnya, suaminya akan merasa bahagia, merasa senang. Bahkan dia mampu juga untuk mengatur penampilan rumah tangganya, penampilan pakaiannya kepada suaminya agar suaminya merasa tenang dan nyaman. Sehingga suaminya akan mampu mengatakan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kemudian yang ketiga, ciri dari wanita solehah itu adalah idza amartaha ata'atka. Apabila kamu memerintahkannya, maka dia mentaati perintahmu. Walaupun dia wanita karir, nasabnya lebih mulia dari nasab keturunan suaminya, kemudian kekayaannya lebih banyak dari kekayaan suaminya, begitu dia menikah, maka apa yang diperintahkan oleh suaminya, maka dia akan mentaati suaminya. Selama suaminya memerintahkan dia untuk melaksanakan hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memerintahkan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka dia wajib untuk menolak perintah suaminya. Yang terakhir adalah wanita solehah itu idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Apabila kau tidak ada di rumah, maka dia akan memelihara hartamu. Dia tidak akan membelanjakan harta itu kepada hal-hal yang mubadzir, kecuali sepengetahuan suaminya dan diizinkan oleh suaminya untuk membelanjakan di jalan yang benar. Kemudian dia pandai memelihara kesucian dirinya. Jadi dirinya diperuntukkan untuk suaminya, kecantikannya, penampilannya, dan semua apa yang dia miliki itu hanya milik suaminya. Maka ketika dia berjauhan dengan suaminya, dia akan memelihara kesucian dirinya, bahwa dirinya itu hanyalah milik suaminya satu-satunya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ciri-ciri dari wanita solehah. Semoga istri kita, semoga akhwat semua kaum muslimat menjadi wanita-wanita yang solehah, yang diidam-idamkan oleh suaminya, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan dunia mereka menjadi perhiasan, dan nanti di akhirat mereka akan menjadi bidadari-bidadari surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.